Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani ke Istana Merdeka untuk membahas langkah percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui investasi strategis dan proyek hilirisasi di berbagai sektor. Dalam keterangan pers usai pertemuan, Rosan menjelaskan bahwa Presiden memberikan arahan agar proses hilirisasi yang telah melalui evaluasi menyeluruh dapat segera dijalankan. Ya, tadi saya dipanggil lagi dengan Bapak untuk lebih membicarakan masalah ekonomi. Jadi ekonomi bagaimana supaya akselerasi dari pertumbuhan kita ini dari segi pertama investasi, kontribusi bisa berbesar, kemudian hilirisasi. Karena kebetulan kan tadi saya juga mendampingi Bapak ke Cilegon ya, berangkat tadi pagi dengan Bapak untuk yang Lotte Chemical. Nah, itu Bapak melihat bahwa ini kan suatu hal yang positif. Jadi untuk hilirisasi yang sudah dipetakan, dicanangkan, kita melakukan evaluasi kan secara komprehensif keseluruhan. Nah, itu arahannya kalau yang sudah dilakukan evaluasi secara baik, secara benar, itu sudah bisa mulai dijalankan dulu. Jadi kalau misalnya udah ada yang misalnya dari 18 sudah ada yang berapa yang sudah oke, baik secara financial, secara legal, administrasi, teknologi sudah oke, itu bisa segera dijalankan. Kemudian bagaimana juga untuk pendanaannya, kita bicarakan juga struktur pendanaannya seperti apa, kemudian peran Danantara itu seperti bagaimana. Jadi itu sih yang secara garis besar kita bicarakan, karena kebetulan kita juga mendapatkan kepercayaan juga dari para investor, kemudian dari para perbankan luar negeri juga sangat baik gitu ya. Jadi ya ada beberapa, kalau saya sampaikan ke Bapak Presiden bahwa kalau dari pendanaannya kita tidak ada masalah. Kita mempunyai pendanaan yang sangat baik, sangat solid. Kita pun melakukan rating baik oleh Pevindo, ratingnya juga AAA, oleh Fitch juga AAA, rating tertinggi yang kita dapatkan. Saya juga laporkan itu, dan tadi juga melaporkan perkembangan dari program Waste to Energy juga tadi Bapak Presiden minta diupdate. Saya laporkan bahwa kita sudah proses untuk melakukan penjaringan, pendaftaran sudah, dan penjaringan dari potensial investor. Memang ada lebih dari 240 ya, nggak salah, yang berminat dari luar negeri, dan ini memang kita melakukan dalam beberapa batch, karena dari kami kan kesiapannya sudah dilihat secara penuh oleh Kementerian LH dan juga oleh Menko Pangan. Jadi kemudian baru diberikan kepada kami untuk melakukan proses biddingnya, tendernya gitu. Itu juga untuk proyek yang Waste to Energy itu ada target groundbreakingnya yang paling cepat itu ada, Pak? Ya kan ada 7 daerah ya yang sudah diberikan green light lah oleh Menko Pangan dan juga oleh LH. Kita minggu depan, ya benar, minggu depan itu kita akan buka untuk proses biddingnya, masukkan penawarannya ya. Itu mulai proses kita memberikan data dan penawaran itu kita mulai minggu depan gitu. Jadi karena dari 6 itu, dari 7 itu memang kesediaan lahannya kan sudah ada. Kesediaan lahannya sudah ada, kemudian kesediaan dari sampahnya juga sudah cukup, kesediaan dari infrastrukturnya juga, jalan maupun air juga sudah ada. Jadi itu bisa kita proses lebih lanjut lagi untuk yang 7 daerah itu. Pak, bicara soal hilirisasi, tadi Pak Bahlil bilang sudah menyetorkan 18 proyek hilirisasi gitu. Salah satunya adalah DME, Diameter Itel ya Pak. Itu progresnya jauh mana Pak? Penugasannya dari Danantara? Ya, kita tentunya yang disampaikan oleh Pak Bahlil itu kemudian kita kan melakukan evaluasi secara keseluruhan. Itu tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi kita evaluasi secara keseluruhan untuk proyek-proyek yang visible, yaitu segera kita tindak lanjuti.
gitu ya. Untuk Tapi DME sendiri bagaimana Pak? Itu ya memang DME termasuk salah satu yang kita evaluasi dan baik. Tapi kita juga memastikan dulu untuk teknologinya, teknologi yang kita utamakan adalah yang up to date juga dan yang paling efisien lah. Karena kan DME ini dulu pernah dicoba dijalankan, ya kan, sempat groundbreaking malah, tapi kemudian berhenti kan. Nah hal itu yang kami kalau di Danantara tidak mau ada hal itu terjadi lagi. Jadi kita benar-benar kalau melakukan evaluasi benar-benar secara menyeluruh sehingga pada saat kita mulai berjalan atau groundbreaking itu akan berjalan secara full dan sesuai dengan target-target yang dicanangkan. Itu aja ya. DME sendiri, Oke, makasih ya. DME-nya sendiri investasi langsung apa delegasi ke BUMN Pak untuk DME tadi? Kita bisa investasi langsung sih mungkin. Investasi langsung. Investasi langsung. Chip-in-nya kira-kira berapa Pak? Berapa $, gitu? Aduh, saya nggak ingat angkanya, soalnya ada banyak angka-angkanya. Tapi yang West for Energy itu Pak bakal kerjasama juga sama DG-nya sih Pak, kaitan juga NDC. Dengan apa? Yang West for Energy ini Pak bakal kerjasama sama DG juga sih Pak. Ini waste to energy. Waste to energy. Ya West for Energy dengan bakal kerjasama DG juga nggak sih Pak? Karena kan DG-nya apa? juga salah satu tantangannya food waste ya Pak. Oh, food waste. Oh. Ada kerjasama ke situ juga nggak Pak? Ya kita pokoknya kerjasama gini, kita pokoknya dengan teknologi yang ada kan semua sampah yang ada itu bisa diolah, baik maupun yang terdahulu maupun yang sekarang. Nah, jadi dan sampah itu sekarang tidak perlu dipisah-pisahkan. Kalau dulu kan harus dipisah-pisahkan. Sekarang semua sampah itu bisa diolah dengan teknologi yang ada, baik yang baru maupun yang lama. Ya memang hanya membedakan mungkin kadar outputnya saja yang akan beda. Sehingga contohnya misalnya di Bantar Gebang atau di tempat lainnya. Jadi yang dilakukan waste to energy-nya atau sampahnya itu yang lamanya kita ambil. Jadi harapannya nanti semuanya itu akan bersih gitu. Maaf, ini benar-benar skemanya semua itu diolah tanpa dipilah ya. Tanpa dipilah. Jadi semua plastik, batu, besi, baterai itu termasuk B3 bisa diolah bersama. Iya, ini bisa diolah, tapi kan pasti ya kalau yang besi mungkin ya beda juga kali ya. Tapi pada intinya sampahnya ini tidak perlu diolah, tapi tidak perlu dipilah, tapi bisa dilakukan secara keseluruhan. Ya. Oke, makasih.